Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman konten kreator Facebook Pro dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel saya, Kaya Bareng. Hari ini kita akan kembali sharing lagi dan berbagi lagi terkait dunia perkontenan khususnya di Facebook Pro. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting sekali teman-teman. Sesuai judul video ini ya, stop upload konten sebelum tahu hal ini. Artinya ini itu memang sebuah hal yang sangat penting. Dan saya sudah merangkumnya menjadi 4 poin teman-teman. Harapannya 4 poin ini coba teman-teman pelajari, teman-teman latih. Insya Allah ketika teman-teman terapkan akan terjadi sebuah perubahan yang signifikan ke dalam akun Facebook teman-teman semuanya. Oke, tanpa panjang lebar ya, karena bulan puasa saya juga nggak bisa ngomong terlalu banyak, haus teman-teman. Ini masih jam siang ya, masih jam 2 di sini saya buat konten ya teman-teman. Oke, langsung aja. Poin yang pertama adalah stop buat konten ngupload video di bawah 15 detik ya. Ini teman-teman jangan sekali-kali lagi ngupload konten di bawah 15 detik ya, kalau tujuannya mau cepet dapat undangan, kalau tujuannya biar bisa disematkan iklan oleh pihak Meta. Karena kenapa teman-teman semua? Karena konten video di bawah 15 detik itu tidak akan disematkan iklan, diberikan iklan oleh pihak Facebook. Dan ini informasinya bukan karangan saya, bukan buatan saya pribadi, tapi ini memang langsung dari kebijakan Facebook itu sendiri teman-teman. Karena kenapa ya, konten yang di bawah 15 detik itu ya hanya konten orang-orang yang miskin ide, miskin kreativitas ya teman-teman. Bayangin Reels itu ya teman-teman, itu batasannya itu 90 detik teman-teman. Sedangkan kita nguploadnya di bawah 15 detik. Nah ini sangat miskin sekali, sangat kurang sekali durasinya teman-teman. Jadi tambahinlah minimal itu 15 detik ya. Kalau dari aturan Facebook itu 15 detik. Nah kalau kita misalnya pemula yang masih cari jam tayang, masih cari banyak pengikut, masih butuh undangan, minimal kita ngupload konten itu 15 detik pertama ya teman-teman, sampai 30 detik. Nah kalau misalnya konten kita memang tentang vlog yang memang memerlukan waktu cukup lama, yang tidak cukup 15 sampai 30 detik, maka kita bisa main di angka-angka 90 detik paling lama. Karena kalau lebih, maka dia tidak masuk ke dalam Reels lagi, akan menjadi video VOD lagi yang panjang ya teman-teman. Maka ini yang harus teman-teman tanamkan. Silahkan tanamkan mindset bahwa jangan buat konten lagi di angka atau di detik 15 detik ke bawah ya teman-teman itu. Tapi begini ya teman-teman, kalau misalnya mau tujuannya hanya sebatas ngupload aja, hiburan dan lain sebagainya, maka silakan teman-teman semua. Tapi kalau tujuannya agar cepat dapat undangan, agar cepat dapat iklan, disematkan iklan, maka minimal 15 detik. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian kita ke poin yang kedua teman-teman. Ini juga sangat penting. Ketika kita ngupload video maupun foto teman-teman, usahakan kita itu memberikan kualitas yang optimal pada konten kita ya. Ini bukan hanya sekedar aplikasi editingnya saja ya apa yang kita gunakan, tapi ada pengaturan di Facebook memang yang sudah disediakan agar konten kita itu terupload dengan kualitas yang optimal. Nah gimana caranya? Silakan teman-teman masuk ke pengaturan, kemudian silakan teman-teman klik yang media. Nah setelah klik yang media, silakan teman-teman centang yang tulisan dioptimalkan. Nah itu dicentang ya teman-teman sampai biru. Nah ini setelah itu akan otomatis ketika teman-teman ngupload foto maupun video, maka kualitas konten teman-teman akan dioptimalkan. Kualitasnya akan bagus dari segi suara dan juga pengambilan gambarnya, videonya itu nggak bakalan turun drastis ya teman-teman, tapi akan dioptimalkan. Nah itu yang kedua teman-teman. Kemudian hal yang ketiga teman-teman, ini juga tidak kalah penting ya. Ketika kita menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro maupun di sosial media lainnya, itu ada hal yang harus kita miliki, yang harus kita pastikan ini betul-betul kuat, adalah mental teman-teman, adalah mental. Karena tidak semua orang itu suka dengan konten-konten kita. Mereka ada yang tidak suka dengan konten kita, ada yang mereka menuntut harus konten kita harus mau seperti maunya mereka. Nah kita tidak bisa menuruti semua keinginan netizen, makanya biasanya banyak di kolom komentar dihujat lah dan lain sebagainya. Maka kalau orang yang memang punya mental konten kreator, maka hal-hal seperti itu ya silahkan tidak usah digubris, dikesampingkan saja. Selama konten kita ini ada unsur manfaatnya di dalam, banyak orang yang terhibur, maka ketika ada beberapa orang yang tidak setuju dengan mereka berkomentar, ya mengkritik dan lain sebagainya, itu dijadikan saja sebagai dorongan, motivasi, dan untuk lebih berkembang lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Jadi seperti itu ya, mental yang kuat. Jangan langsung drop, langsung
berhenti buat konten gara-gara hanya di komentar, dikritik dan lain sebagainya. Nah itu ya teman-teman yang ketiga. Kemudian yang keempat teman-teman, ini juga tidak kalah penting yakni tentang public speaking. Harus kita ngelatih public speaking kita. Jadi public speaking itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kepada orang itu agar dia mengerti ya, kemudian tidak terbata-bata ya. Biasanya kan ada orang ngomong itu pikirnya lama, kemudian pada saat ngomong belibet dan lain sebagainya. Biasanya seperti ini mereka itu karena kurang latihan saja. Makanya untuk teman-teman yang jadi konten kreator hari ini yang kemudian konten-kontennya banyak yang berbicara dan lain sebagainya, menambahkan narasi dalam kontennya, maka harus sering-sering latihan. Nah, kalau saya biasanya latihan dalam kamar itu ya di depan cermin, kemudian sering-sering buat konten ya, sehari satu konten, maka insya Allah beberapa bulan ke depan itu kita akan lebih terlatih karena sudah biasa. Jadi istilahnya ala bisa karena biasa. Nah, ini cukup dibiasain aja teman-teman ya. Jadi yang masih belibet, yang belum lancar ngomongnya nanti akan terbiasa dan akan secara otomatis ya, apa yang mau kita omongin itu bisa keluar dengan sempurna dan bisa dipahami oleh banyak orang. Nah itu teman-teman ya, 4 poin yang cukup penting harus kita miliki ketika kita menjadi seorang konten kreator. Silahkan dipelajari, silahkan diaplikasikan ke dalam perkontenan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.